Selamat datang di rangkuman kelas 5 tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa sih arti dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang memuat informasi yang berdasarkan fakta. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menyajikan informasi yang berupa fakta secara jelas pada pembacanya. Struktur dari teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya, pernyataan penjelas merupakan inti dari teks eksplanasi, bagian aspek yang dilaporkan. Ketiga, interpretasi. Bagian akhir teks eksplanasi biasanya berupa kesimpulan. Teks ringkasan adalah teks hasil meringkas suatu teks eksplanasi. Sedangkan pokok pikiran adalah ide dasar atau utama yang terdapat pada sebuah paragraf. Sedangkan kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf atau bacaan. Kita akan mempelajari contoh-contoh kata kunci. Seperti di halaman 2, tema 6, judul sumber energi panas. Pada paragraf 1, kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Sedangkan paragraf kedua adalah kata kuncinya energi panas matahari, bumi, kegiatan manusia. Di paragraf ketiga, energi panas dapat dihasilkan gesekan antara dua benda. Sedangkan di paragraf keempat, kata kuncinya adalah api, kayu kering, korek api, kompor. Dari bacaan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang mempunyai beberapa manfaat, yaitu energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Kedua, energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis dan sebagainya. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Di halaman 11, judul bacaannya adalah perbedaan suhu dan panas. Kata kunci pada paragraf pertama adalah indera peraba, panas dan dingin, derajat panas. Sedangkan di paragraf kedua, kata kuncinya adalah besaran dan suhu. Di paragraf ketiga, kata kuncinya panas, energi, termometer, kalorimeter. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan tersebut. Lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan indera peraba? Indera peraba adalah indera yang berfungsi merasakan halus, kasar, panas, dan dingin suatu benda. Sedangkan pertanyaan berikutnya, kita bisa membuat pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Kita bisa membuat pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kita ketahui. Contohnya, apa saja jenis-jenis termometer? Mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu? Selanjutnya, kita akan mempelajari kata kunci
di halaman 25 yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Pada bacaan di atas, paragraf 1 yaitu kata kuncinya adalah makhluk hidup, lingkungan alam. Di paragraf 2, benda mati dan makhluk hidup. Sedangkan kata kunci di paragraf ketiga yaitu makhluk hidup, benda mati. Di kata kunci di paragraf 4, hubungan, menyesuaikan diri, memanfaatkan alam. Dan selanjutnya di paragraf kelima, kata kuncinya kita bisa buat adalah manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata kunci pada setiap paragraf. Nomor 1, di paragraf 1, kita bisa membuat pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan lingkungan alam. Sedangkan di paragraf kedua, pertanyaannya kita bisa buat adalah apa hubungan antara benda mati dan makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Di paragraf ketiga, tuliskan satu contoh makhluk hidup dapat memengaruhi benda mati. Pertanyaan di paragraf keempat berdasarkan kata kunci adalah mengapa petani harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kelima, pertanyaannya kita bisa membuat tuliskan satu contoh teknologi yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Pada bacaan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya di halaman 41. Ini adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kata kuncinya, yang pertama di paragraf pertama, isi bacaannya adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya, manusia, hidup, lingkungan alam. Di paragraf kedua, isi bacaannya adalah tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Kata kuncinya, interaksi manusia alam. Dan di paragraf ketiga, isi bacaannya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Kata kuncinya, interaksi manusia bencana. Coba diperhatikan, paragraf 1 berisi tentang apa? Paragraf 1 berisi tentang benda akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Di paragraf 2 berisi tentang contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Di paragraf ketiga berisi tentang bingkai jendela dibuat lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk ruang muai. Di paragraf 4 berisi tentang udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Sedangkan di paragraf 5 berisi tentang kawat atau kabel dipasang kendor agar tidak putus saat memuai. Di paragraf 5 berisi tentang pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. Paragraf ke-7 berisi tentang pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Dan selanjutnya di paragraf 8 berisi tentang cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Dari bacaan tersebut kita bisa menyimpulkan sebagai berikut.
Benda akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Contoh pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu sebagai berikut. Bingkai jendela dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya sebagai tempat ruang muai. Udara yang ada di dalam ban dapat memuai karena panas. Kawat atau kabel dipasang kendor agar kawat atau kabel tidak putus saat memuai. Selanjutnya, kita bisa menyimpulkan pemuaian terjadi ketika gelas dituangi air panas. Selanjutnya, simpulannya, adanya pembuatan celah antara dua batang rel sebagai ruang muai. Selanjutnya, cairan yang ada dalam termometer akan segera memuai saat mendapat panas dari tubuh. Selanjutnya di pembelajaran 6. Tema 6 subtema 1, kata kuncinya di paragraf 1. Ya, dengan judul bacaan tanggung jawab warga negara. Yang pertama, kata kuncinya adalah tanggung jawab warga negara masyarakat. Berisi tentang bacaan, tanggung jawab adalah kesadaran untuk menerima akibat dari perbuatan. Yang kedua, kata kunci dari paragraf 2 adalah tanggung jawab warga negara, hak dan kewajiban. Isi bacaannya adalah tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Sedangkan di paragraf ketiga, siswa tanggung jawab menaati peraturan. Itu adalah kata kuncinya. Sedangkan isi bacaannya adalah siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan. Di paragraf keempat, kata kuncinya adalah siswa mengamalkan nilai Pancasila. Isi bacaannya, siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Sekian dan terima kasih.